Baby, what if we restart? Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Be my bride, honey, I'll wear that tie. I'm talking about you and I, walking down that aisle. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. And if we try our best to make it, well, I know we'll be okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Egi Permana. Saya sebagai guru fikih DMA Al-Fadilah Kecamatan Bungbulang. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk salah satu tugas pembuatan video pembelajaran, yaitu di kelas 10 materi kurban dengan menggunakan pendekatan pembelajaran problem based learning atau dalam istilah lain PBL. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang akan dilakukan senantiasa berada dalam kelancaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Baik. Kaifal? Alhamdulillah bi khairin. Kaifalukum? Alhamdulillah bi khairin. Jidan Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya supaya ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau memimpin, silakan. Atau yang bertugas biasanya siapa, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Pak Hari kemana? Pak Hari sakit ya? Ya. Ada lagi yang lainnya? Oke. Ngoren. Pak Hari sama Alki berarti ya? Ya. Pak Hari sakit. Oke. Alki? Alpa. Oh, tidak masuk ya? Tidak ada keterangan. Ya. Berarti yang lainnya hadir? Hadir. Terima kasih. Untuk yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Tidak sekolah mungkin ada alasan tertentu yang kita tidak tahu ya. Ya. Selanjutnya silakan diperiksa tempat duduknya apakah sudah rapi. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Pakaian yang masih keluar itu tolong dirapikan dulu. Udah. Sudah? Sudah ya. Baik.
Sampai mana pelajaran kita di minggu kemarin? Haji dan umrah ya, haji dan umrah. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu materi yang akan kita pelajari tentang kurban dan akikah. Mohon perhatiannya, silakan dilihat ke depan. Di sini ada materi ya yang saya sudah siapkan, yaitu materi tentang kurban. Barangkali di sini ada yang pernah berkurban? Atau minimal ada yang pernah menyaksikan proses penyembelihan kurban? Alhamdulillah. Berarti tahu sedikit tentang bagaimana proses penyembelihan hewan kurban. Di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang kurban. Kompetensi atau kemampuan yang nanti akan dicapai, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita mempelajari tentang kurban dan akikah itu, yang pertama kita itu dapat menganalisis yang ketentuan kurban agar memiliki kesadaran dan ketaatan sebagai wujud syukur kepada Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti diharapkan setelah belajar kurban dan akikah, kalian dapat mendeskripsikan pengertian kurban. Kemudian yang selanjutnya dapat menjelaskan ketentuan hewan kurban. Kemudian dapat menjelaskan cara pembagian daging kurban. Dan yang selanjutnya yaitu dapat menjelaskan hikmah pelaksanaan dari ibadah kurban. Yang selanjutnya peta konsep atau gagasan ya, yang akan dipelajari itu apa saja nanti. Nah, yang pertama ada pengertian dan hukum kurban. Yang selanjutnya ada sejarah kurban. Kemudian ada ketentuan hewan kurban. Yang selanjutnya ada tata cara penyembelihan hewan kurban. Kemudian pemanfaatan daging kurban. Ya, jadi supaya tidak melebar, yang akan kita pelajari tadi diantaranya ada 5 poin. Pengertian kurban. Dari segi bahasa, kurban itu apa? Makanya ada istilah sahabat harib, artinya sahabat jahat. Jadi koroba itu artinya jahat. Sementara menurut syariat bisa dilihat di sini kurban berarti apa? Menyembelih hewan yang disembelih dengan niat karena Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Hukum kurban itu apa? Ada yang tahu? Cung, tangannya. Silakan Desi. Apa? Sunnah wakad ya. Sunnah wakad ya. Hukum kurban itu menurut jumhur ulama atau pendapat mayoritas ulama ya. Jadi hukum kurban itu adalah sunnah. Sebagaimana dalam sebuah hadis bisa dibaca di sini, umir tu bin nahri wa huwa sunnatun lahu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada yang dapat memahami ini sejarah kurban ya, yang tercantum di dalam Al-Quran. Barangkali ada yang tahu sejarah kurban itu kapan? Sejarah Quran ini dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Nah, di sini kan Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kata Nabi, siapa itu? Anaknya? Nabi Ismail. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ketentuan hewan kurban pertama adalah unta. Unta itu umurnya berapa tahun? Boleh dipakai kurban? 5 tahun. Nah, bentuk unta itu seperti ini ya. Nah, di sini 5 tahun ya. Kemudian yang kedua ada sapi. Hewan-hewan tersebut tadi tidak boleh sakit atau harus sehat dan tidak boleh cacat. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama tentunya kemudian dan urat kiri dan kanannya itu harus terputus. Kemudian menggunakan
menggunakan senjata atau golok yang tajam. Ya, kemudian membaca takbir, membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban itu sebaiknya diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan ketentuannya bisa dilihat ya, sepertiganya untuk yang berkurban dan sepertiga untuk fakir miskin dan sepertiganya hadiah untuk masyarakat sekitar. Hikmah dari berkurban itu yang pertama bagi yang berkurban Allah, menambah keimanan dan ketakwaan, wujud rasa syukur dan mewujudkan tolong menolong. Bagi kepentingan umum, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama ya. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan hewan kurban, ada materi yang belum dipahami silakan acungkan tangan. Alfi, silakan. Kenapa berkurban artinya dua? Karena yang diperbolehkan untuk dipakai kurban itu rata-rata hewan itu adalah berkaki. Kita lanjut ya, kalau misalkan ini biar materi sudah jelas, silakan dibuat kelompok. Kita bagi kelompok sesuai tempat duduk, langsung saja ya, sesuai tempat duduk seperti ini. Ada tugas di sini. Yang pertama ada tugas kelompok, tugas diskusi. Kemudian yang kedua ada tugas individu. Kalau individu berarti masing-masing. Nah, yang pertama silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing apa yang ada di pertanyaan nanti. Ya. Dan setelah selesai berdiskusi, saya meminta perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok ini sudah Pak. Ya, baik, kelompok dua silakan untuk mempresentasikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, pertanyaannya, apakah boleh jika kita berkurban tapi mengatasnamakan orang yang sudah meninggal? Jawaban dari kelompok kami setelah diskusi yaitu tidak diperbolehkan kecuali jika almarhum berwasiat. Nah, jadi jawabannya itu tidak diperbolehkan kecuali almarhumnya berwasiat untuk dikurbani. Nah, jika tidak ada wasiat maka kurbannya tidak sah dalam agama Islam. Nah, kami juga mendapatkan pendapat lain juga dari lain ya. Beberapa ulama lainnya seperti Imam Rafi'i berpendapat bahwa berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan menurut pendapat Imam Rafi'i diperbolehkan dan sah bahkan tanpa ada wasiat sebelumnya karena berkurban dianggap salah satu sedekah. Tapi menurut kami dan menurut pendapat lain berkurban itu tidak sah, soalnya jika kita ingin berkurban niatkan saja untuk kalau ingin mengirim pahala itu niatkannya dalam doa disimpannya atau bisa jadi dalam sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Seperti itu. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang jelas karena saya juga masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak, ada kelompok yang lain yang sudah, silakan kelompok Ega. Pak, satu jelas Pak udah sih jelas. Cukup ya maca karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan semuanya. hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu kelompok kami.
Mungkin sudah jelas ya dari tadi dari Kak Desi kelompok sekian. Tapi di sini menurut kelompok kita mungkin ada yang berbeda. Secara umum, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal. Menurut pendapat yang membolehkan sebagai ada juga menurut pendapat yang membolehkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Mungkin sebagai sedekah mengikuti Rasulullah SAW berdasarkan wasiat. Nah, jika orang yang meninggal dunia pernah berwasiat untuk dikurbankan, maka ahli warisnya boleh melaksanakan kurban atas namanya. Nah, jika orang yang telah meninggal itu berwasiat kepada keluarganya, maka diperbolehkan kurban atas namanya orang yang meninggal tersebut. Mungkin sama ya jawabannya seperti jawaban Kak Desi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kelompok yang lain, kelompok A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah boleh bila berkurban untuk orang yang telah meninggal. Secara umum diperbolehkan untuk berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Ini didasarkan pada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa pahala kurban dapat sampai kepada orang yang telah meninggal dunia jika niatnya tulus dan ikhlas. Namun harus diperhatikan beberapa hal seperti pertama, kejelasan niat. Niatnya untuk apa? Yaitu berkurban untuk orang yang meninggal. Dengan syarat harus tulus dan ikhlas. Yang kedua, kewajiban. Kurban untuk orang yang meninggal bukanlah kewajiban, melainkan sunnah muakkadah. Dalam kata lain, sunnah yang dianjurkan. Yang ketiga, rukun kurban. Hewan kurban harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dalam kata lain, hewannya harus termasuk yang dianjurkan oleh syarat-syarat dalam Islam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk tugas individunya di sini ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Ini masing-masing individu ya. Petunjuknya bisa dipahami ya. Di sana silakan dikerjakan soal tersebut dengan menyusun pada kotak yang tersedia. Pertanyaannya ada di sebelah kanan di kotak. Kemudian untuk jawabannya ada susunan huruf di sana ya. Tinggal kalian pilih mana yang sesuai jawabannya dengan yang ada di dalam kotak. Bisa untuk menandai jawabannya bisa dengan digaris ya, bisa juga dengan dibulatkan ya, kata yang memang tersusun silakan dibulati semua ya, yang menyusun silakan untuk dikerjakan. Dari materi yang kita pelajari barusan, bagaimana berkaitan dengan depan, apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Jadi kesimpulannya adalah kurban itu adalah secara bahasa berarti dekat ya, dengan istilah atau secara istilah, pengertian secara istilah bahwa yang disebut dengan kurban itu adalah menyembelih hewan kurban
untuk tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hukum kurban itu sendiri adalah Sunnah muakkad. nah, bisa jadi wajib kalau kurban itu termasuk Diadakan. untuk hewan kurban yang boleh dijadikan hewan kurban itu ada tadi sudah kita baca ya, salah satunya adalah unta, sapi, kerbau dan sebagainya. Kemudian hikmah dari kurban itu sendiri bagi yang berkurban, yang menerima kurban, kemudian bagi hubungan secara masyarakat itu semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menciptakan hubungan yang harmonis, yang baik antara sesama manusia. Ya, barangkali itu saja dulu yang kita pelajari untuk kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan akikah. Ya, silakan dibaca-baca. Kalau ada hal yang memang kurang dipahami bisa nanti ditanya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.